Kita mulai aja ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada para hadirin yang telah bergabung pada acara hari ini. Sebelumnya perkenankan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan saya Nadia Sudrana selaku MC sekaligus moderator pada acara webinar ini dengan tema pentingnya skill videografi di era digital. Akan membantu acara dari awal hingga akhir. Yang saya hormati kepada pemateri webinar, Saudara Rizky Fitra Rijal, yang saya hormati Saudara Akmal Sandiva selaku Ketua Pelaksana, serta yang saya hormati kepada seluruh teman-teman panitia dan juga peserta yang insya Allah berbahagia ini. Pertama-tama sebelum memulai acara, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah agar apa yang kita lakukan hari ini diberikan kelancaran hingga akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji dan syukur mari bersama kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita diberi kesempatan untuk menimba ilmu bersama-sama dari narasumber yang luar biasa ini yang dilakukan secara virtual. Semoga kita tetap sehat selalu dan juga tidak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan susunan acara webinar pada hari ini. Adapun susunan acaranya adalah yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya, yang ketiga pembacaan doa, yang keempat sambutan, yang kelima sesi materi, yang keenam sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Untuk teman-teman bisa melakukan absen yang akan dikirimkan oleh panitia di kolom chat Zoom. Saya beri waktu 5 menit untuk absen. Buat teman-teman yang baru masuk bisa langsung melakukan absen. Panitia mungkin bisa dikirim lagi link absennya. Buat teman-teman yang belum mengganti format nama, bisa menggantinya terlebih dahulu sesuai ketentuan yang sudah kami berikan.
Oke, baik. Memasuki agenda selanjutnya, kita menyanyikan lagu Wajib Indonesia Raya kepada para hadirin dipersilakan untuk mengambil sikap. Untuk operator mungkin bisa langsung di-share screen. Terima kasih untuk para hadirin. Selanjutnya adalah pembacaan doa oleh Saudara Muhammad sudah bajumu itu. Fahmi. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Izinkan saya memimpin doa pada acara webinar pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahman, ya Rahim. Engkaulah Tuhan pemilik segala apa yang ada di langit dan di bumi, yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jiwa dan raga ini hanya menyerahkan kepasrahan diri atas kehendak dan ridho-Mu. Mohon ridho acara webinar yang akan kami laksanakan ini untuk menghemat rahmat dan ridho-Mu, agar kegiatan ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kami yang hadir, dan dapat memberikan sumbangsi terbaik bagi bangsa dan negara ini, serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan di negeri ini. Karenanya ya Allah, Tuhan yang agung, lancarkanlah acara kami ini, berkahilah, penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dan ilmu yang bermanfaat bagi kami yang hadir. Ya Allah Tuhan yang Maha Pemurah, bukakanlah pikiran kami, sucikanlah hati dan jiwa kami agar mudah menerima dan melaksanakan sesuatu yang baik yang akan dihasilkan dari kegiatan ini. Berikanlah kepada kami buah pikir dan ide cemerlang untuk membangun bangsa dan kampus kami. Berikanlah kami kekuatan dan kesungguhan untuk selalu berbuat baik dan berkarya, serta berprestasi. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Suci Engkau atas segala ketetapan dan takdir yang kami rasakan dalam hidup ini. Berikanlah kami hidayah-Mu untuk selalu dekat dengan-Mu dalam ibadah. Jadikanlah kami umat yang mampu bersabar atas segala ketetapan-Mu. Dan mudahkanlah langkah kami untuk selalu menuntut ilmu dan berbuat baik bagi sesama. Ya Allah ya Rozak, karuniakanlah kami rezeki yang halal, penuh keberkahan-Mu. Berikanlah kami kesehatan dan keberkahan usia, serta akhirilah hidup kami kelak dalam husnul khotimah. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa para guru dan pemimpin kami. Pertemukanlah kami kelak dalam surga-Mu yang penuh dengan kemuliaan. Allahumma ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Fahmi. Selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Saudara Akmal Sandifa selaku Ketua Pelaksana Webinar. Kepada Saudara Akmal, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Alhamdulillah dan puji syukur kita panjatkan karena berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, kita masih bisa berkumpul di sini untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa dan jajaran para panitia yang telah menyusun acara ini. Semoga webinar ini menjadi webinar yang bermanfaat sekiranya dilaksanakan secara online, dan saya berharap ini memberikan banyak manfaat pada audiens untuk menimba edukasi dan mengetahui bagaimana sih pentingnya itu videografi, yang dimana ada hal yang perlu diperhatikan dalam aspek untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, mungkin itu dari saya yang ingin saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Akmal atas sambutannya. Baik, langsung saja kita masuk ke acara inti, yaitu sesi pemaparan materi yang akan dipaparkan oleh narasumber kita, Saudara Rizky Fitra Rijal, selama beberapa waktu ke depan. Kepada Saudara Rizky, saya persilakan. Oke, operator bisa minta tolong share screen. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita pada pagi hari ini untuk bisa berkumpul melalui virtual meeting seperti ini ya, untuk sharing pengalaman, sharing ilmu gitu kan ya. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini itu bisa mendapatkan manfaat dan keberkahan. Salah satu sahabat tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Ya, perkenalkan nama saya Rizky Fitra Rijal ya. Sekali lagi, saya adalah mahasiswa dari Fakultas Teknik Universitas Muhammad Warman, program studi informatika. Di sini saya pengen sharing terkait kenapa sih skill videografi itu di tengah era digital itu penting banget untuk kita punya. Entah itu kita punya skill dasar atau kita skill yang advance gitu ya. Intinya kita penting sih, menurut saya ini penting banget buat kita punya skill videografi di tengah era digital seperti sekarang. Lanjut. Nah, kalau kita mengulas sedikit terkait definisi dari videografi itu sendiri adalah sebentar. Ya. Kalau kita mengulas sedikit terkait definisi dari videografi itu sendiri adalah videografi itu sebenarnya adalah proses kita menangkap gambar ya, atau motion picture, gambar yang bergerak dan suaranya juga dalam suatu kejadian atau momen. Untuk menciptakan video yang berkualitas, diperlukan pengetahuan dan teknik yang mendalam mengenai cara pengambilan gambar yang tepat agar hasil video dapat dinikmati oleh banyak orang. Nah, gitu. Jadi, kalau kita pengen buat video yang bagus nih, itu tuh ada teknik-tekniknya, ada gimana cara ngambil gambar yang bagus, gimana komposisinya dalam setiap gambarnya, seperti itu, gimana dalam post production nanti editingnya seperti itu. Nah, lanjut.
kita ngulas sedikit terkait sejarah perkembangan videografi ya. Kalau kita melihat videografi itu diawali dengan ditemukannya kamera fotografi dan film siluloid pada abad ke-16 ya. Sekitar beberapa abad yang lalu ya. Penemuan ini tuh dari kotak kayu, pada bagian kotak tersebut terdapat lensa obscure. Nah, lensa tersebut itu menjadi lubang kecil yang berada di tengah kotak atau sebagai senter gitu. Lanjut. Nah, dari film siluloid yang ditemukan tadi itu ditemukan ilusi gambar tetap. Nah, ilusi tersebut dihasilkan bukan dari gerakan, sehingga membuat videografi semakin berkembang dengan munculnya motion picture oleh Thomas Alva Edison. Beliau juga menciptakan kinetiskop ya yang dikembangkan oleh Lumiere temannya. Gambarnya bisa dilihat yang di belakang ini ya, di background ini. Perkembangan terus dilakukan hingga akhirnya Thomas Alva Edison bersama Lumiere berhasil menemukan videografi dengan menggabungkan kamera dan proyektor menjadi satu kesatuan untuk memproduksi film. Gitu. Nah, lanjut. Nah, seiring perkembangan videografi, muncullah yang namanya telekomunikasi. Nah, telekomunikasi ini mulai berkembang dari bentuk telegram pada tahun 1844. Selanjutnya, pada tahun 1876, ditemukan telepon sebagai alat komunikasi. Ya. Tahun 1880 ditemukan gelombang elektromagnetik, dan 4 tahun setelahnya ditemukan TV mekanik yang pertama. Nah, awal dari munculnya film di bioskop pada tahun 1894 yang pada saat itu disaksikan secara bersama-sama. Nah, pada tahun 1895 mulai muncul pesan yang disampaikan melalui radio. Nah, hingga akhirnya berhasil muncul siaran radio. Dengan munculnya siaran radio ini, ada suatu pengembangan lagi dari teknologi yang semakin canggih. Nah, pada tahun 1941 ditemukan TV komersial ya. Jadi dari siaran-siaran tadi itu akhirnya dikembangkan jadi bisa siaran tidak hanya suara tapi juga visual. Nah, di sini awal mulai itu videografi muncul. Seperti itu. Lanjut. Nah, kalau kita mengulas videografi di era sekarang itu berbeda banget dari yang ada di zaman dulu. Kalau yang di zaman dulu tuh orang-orang zaman dulu tuh cuman bisa hanya bisa membuat film yang atau video yang tidak sebagus sekarang dikarenakan alat gitu kan ya, alat dan lain sebagainya seperti kamera yang dulu kameranya masih cuman berapa frame per second yang makanya patah-patah kan film dulu itu. Terus juga editing software dulu juga mungkin bukan software dulu, edit untuk mengedit hasil gambar yang ditangkap itu juga tidak secanggih sekarang. Makanya orang-orang zaman dulu itu yang belum ditemukan kamera digital, mereka buat gambar biasanya itu cuma gambar statik gitu. Kamera movementnya dulu juga belum ada gitu ya. Kita langsung di sini. Lanjut. Nah, semakin berkembangnya teknologi multimedia seperti sekarang ya, dari kameranya semakin canggih ya, sampai ada kamera yang itu udah 4K dan frame per second itu udah 1000. Jadi dalam 1 detik itu bisa nangkap 1000 gambar. Kemudian editing software-nya juga semakin canggih sekarang ya. Udah ada software dari Adobe, ada dari Final Cut Pro juga, dan hardware yang mendukung ya, hardware komputer yang mendukung, dan lain sebagainya. Itu mengakibatkan kebutuhan akan banyak komponen videografi itu meningkat. Nah, videografi itu bukan hanya digunakan dalam industri hiburan saja, namun berbagai pekerjaan dan event sekalipun itu bisa dikemas dalam video yang menarik. Salah satunya itu bisa jadi video mengenai pemasaran perusahaan, company profile, promosi barang, tutorial atau traveling, atau dokumentasi acara yang dikemas dalam bentuk cover movie seperti itu. Dan masih banyak sekali kalau kita mau ngulas jenis-jenis video zaman sekarang itu. Lanjut. Nah, ini ada fun fact sedikit. Mungkin teman-teman di sini ada yang bingung, ada yang pernah dengar kata sinematografi, ada yang pernah dengar kata videografi. Tapi dua hal ini adalah dua hal yang mirip tapi tidak sama.
Kalau sinematografi itu adalah proses untuk menciptakan momen ya, ada cerita yang ingin disampaikan. Nah, sinematografi ini alurnya itu lebih ke arah film ya, dan sinematografi ini untuk menciptakan yang menciptakan film atau sinema itu butuh kru yang banyak ya, mulai dari kru untuk pre-production-nya, untuk production dan post production, banyak alat yang dibutuhkan juga, banyak krunya seperti itu. Dan sinematograf dan orang yang bekerja dalam bidang sinematografi ini disebut sinematografer, atau dalam perfilman itu bisa disebut dengan director of photography. Nah, kalau di videografi itu umumnya tidak membutuhkan kru yang banyak ya. Nah, videografi sendiri definisinya itu proses untuk menangkap momen, bukan ditujukan untuk sinema atau film. Ya, seperti ini contohnya ada after movie acara gitu kan ya, dokumentasi acara atau profil company, video vlog, traveling. Cuman video yang dibuat dalam proses videografi ini tidak menutup kemungkinan untuk bisa menghasilkan kualitas yang sama dengan sinema. Jadi makanya banyak banyak judul-judul video di YouTube atau di Instagram itu yang ada embel-embel sinematik. Nah, misalkan sinematik after movie, sinematik wedding, ya kan, sinematik vlog, sinematik traveling. Nah, itu karena video yang dihasilkan oleh videografer tersebut itu kualitasnya mirip dengan kualitas sinema, mulai dari kualitas pengambilan gambarnya, kualitas color gradingnya, suara, dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke kenapa sih skill videografi itu penting banget untuk kita itu di era sekarang tuh setidaknya bisa sedikit gitu ya. Nah, satu, video itu bisa nginfluence orang. Video itu kenapa sih bisa nginfluence orang? Tergantung dari konten yang dibahas di situ. Nah, dengan cuma kita bikin video, itu tuh kita bisa bikin orang tertarik untuk ngikutin konten kita atau mengajak mereka untuk berbuat sesuatu, ya kan? Makanya YouTuber, selebgram tuh mudah banget untuk ngajak orang misalkan beli produk mereka atau ngajak mereka untuk ikut donasi gitu kan. Karena mereka tuh udah punya audiens dan mereka juga bisa bikin video. Nah, makanya seperti itu. Nah, riset itu juga menunjukkan kalau konten video adalah konten yang lebih menarik untuk dinikmati oleh pengguna internet dibanding konten-konten yang lain. Maka dari itu, teman-teman yang pengen serius di dunia videografi ini peluangnya besar banget untuk bisa dapat banyak audiens. Karena itu tadi pengguna internet tuh lebih suka konten video daripada konten-konten yang lain. Nah, yang selanjutnya itu adalah yang kedua itu peluang kerja luas ini bukan jadi rahasia umum lagi karena memang videografi itu memang peluang kerjanya luas. Orang-orang tuh di mana-mana banyak yang butuh tim videografer, tim yang bisa bikin video, entah itu dari punya kamera bisa bikin video full atau cuma editing atau cuma ngambil gambar. Itu tuh banyak seperti perusahaan-perusahaan itu tuh biasanya nyewa videografer buat bikinin konten perusahaan mereka kayak company profile, atau sekolah-sekolah juga biasanya bikin profil sekolah tuh dari videografer biasanya. Nah, nggak cuman itu sih, biasanya juga orang-orang yang punya produk nih, orang-orang yang punya produk makanan atau jualan baju itu biasanya juga sewa tim videografer buat promosiin atau bikinin video produk mereka gitu. Nah, yang ketiga sosial media sekarang sangat mendukung para kreator video dalam memamerkan hasil karyanya. Ini juga bukan rahasia umum ya. Ini juga yang menjadi faktor kenapa video itu bisa influence orang, karena sosial media sekarang itu benar-benar mendukung para konten kreator untuk bikin karya mereka.
Kita punya TikTok, kita punya Instagram, kita punya YouTube ya kan. Apalagi di TikTok kan ya. TikTok itu video yang biasa aja tuh bisa jadi viral banget dan bisa ngasilin duit ya kan. Nah, gimana kalau video yang nggak biasa aja, yang video yang luar biasa tuh gimana kalau bisa viral, kan bisa menghasilkan uang banget tuh. Nah, ini makanya masuk ke poin keempat, dapat menghasilkan uang ya kan dari hasil jasa kita. Misalkan kita bikinin orang video gitu kan, atau kita naruh AdSense di video YouTube kita misalkan ya kan. Di YouTube kan ada yang namanya AdSense kan ya. Nah, dari AdSense itu kita bisa dapat duit ya, atau kita bisa juga dapat duit dari endorse produk atau promosiin produk orang gitu kan, bikin konten untuk produk orang gitu. Yang kelima, kalau kita sendiri itu punya produk, nah itu kita tidak perlu nyewa tim videographer, tapi kita bisa buat konten kita sendiri gitu. Jadi nggak perlu keluarin duit lebih untuk bikinin konten untuk produk kita. Nah, yang keenam, banyak perusahaan itu yang perusahaan atau kampus ya, biasanya tuh minta CV pelamar atau calon mahasiswa yang pengen masuk itu dalam bentuk video. Makanya kalau kita bisa bikin video itu bisa memudahkan banget sih sebenarnya. Makanya tema ini kita bahas gitu. Nah, cuman perusahaan ya, tugas-tugas kuliah kita kan juga bisa dalam bentuk video ya kan. Nah, makanya kalau kita itu udah bisa bikin video, setidaknya bisa lah ya, bisa sedikit gitu kan. Jadi kita lebih mudah untuk bikin tugas kita gitu. Nah, kita masuk selanjutnya ya. Kita masuk ke selanjutnya, teknik pembuatan video yang baik dan benar. Kalau kita pengen buat video yang baik dan benar, itu sebenarnya kalau kita mengacu pada definisi yang saya sampaikan di awal tadi terkait apa sih videografi itu? Videografi tadi itu proses menangkap gambar, motion picture, dan suara suatu kejadian atau momen. Nah, kalau kita bikin video yang pengen bikin video yang bagus, itu tuh nggak ada aturan baku, nggak ada aturan yang baku untuk ngasih tahu kita gimana sih cara bikin video atau videografi gitu kan. Tapi kalau kita pengen bikin konten video itu yang kualitasnya bagus, nah saya kasih tips nih, bukan saya kasih tips, tapi saya ngambil dari proses orang-orang sinematografi bikin film. Nah, dalam proses sinematografi film tuh ada yang namanya, masuk selanjutnya, ada pre-production, ada production, dan post-production. Nah, 3 tahap ini saya ambil untuk bisa dijadikan proses untuk kita bikin video. Pre-production itu apa sih? Kalau pre-production itu adalah tahap di mana kita sebelum kita bikin atau produksi videonya, atau kita ngerekam videonya, itu kita tentukan dulu tuh apa sih yang namanya, kita tuh pengen buat konten video apa sih dalam video kita itu. Nanti kita pengen buat apa, kita rumusin masalahnya, kemudian ide, gagasan, dan sinopsisnya itu kita juga pikirkan di situ. Kita ini pengen alur videonya kemana nih, dari awalnya kayak apa, tengahnya kayak apa, terus endingnya kayak apa, seperti itu. Operator lanjut di slide selanjutnya, lanjut lagi. Nah, sini. Nah, kita juga di pre-production itu juga di pre-production itu juga kita nentuin shortlist ya. Shortlist itu adalah daftar-daftar shot yang pengen kita ambil kalau kita pengen bikin video. Nah, gimana kalau kita itu bikin videonya bukan video yang ada ceritanya, tapi video dokumentasi acara. Nah, sama, kita juga perlu untuk nentuin shortlistnya kalau pengen video kita bagus hasilnya. Nah, caranya gimana? Kalau biasanya kalau videografer acara itu biasanya
mereka minta rundown acara dulu sih biasanya. Jadi mereka tuh udah bisa rekan-rekan nih, oh acara nanti begini. Jadi mereka udah bisa ngebayangin shotnya tuh nanti gimana, ada yang close up, ada yang medium, ada yang wide, gitu-gitu pokoknya. Itu, jadi rundown acara tuh juga kalau teman-teman yang suka bikin acara, teman-teman yang suka bikin video acara tuh rundown acara penting untuk diambil. Nah, yang ketiga ini kita mencari musik latar belakang. Ini opsional sebenarnya. Ada videografer yang kalau mau bikin video itu cari musik dulu, ada juga videografer yang cari musik itu bisa nanti. Nah, kalau saya pribadi, saya suka dua-duanya. Tergantung kondisi biasanya. Kalau misalkan kondisinya itu masih memungkinkan saya untuk bisa cari referensi musik dulu, nah saya biasanya cari referensi musik dulu tuh. Jadi kalau dari musik, jadi kalau musik itu udah kita dapat nih, udah kita simpan nih, kita bisa rekan-rekan nih, oh nanti shootnya gimana dari rundown acara gitu, atau dari apa gitu kan. Ini opsional ya, bisa dipilih, bisa dicari sebelum production, bisa dicari setelah production. Lanjut, kita bahas jenis-jenis shot ya. Jenis-jenis shot. Ya, jenis-jenis shot yang pertama itu adalah extreme wide shot. Nah, extreme wide shot ini itu biasanya digunakan untuk menunjukkan lingkungan di sekitar subjek. Biasanya tuh tipe shot ini itu tuh untuk membangun suasana seperti kayak opening scene gitu, opening video itu biasanya ambil dari extreme wide shot dulu tuh, kayak misalkan dari drone gitu kan, atau dari mana. Jadi tuh karena memang extreme wide shot itu dibuat untuk bisa ngebangun suasana. Jadi kita tahu suasana dari lokasi itu, dari lokasi tempat kita ngambil video gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada very wide shot. Nah, very wide shot ini adalah shot yang lebar juga, yang jauh, cuman kita bisa lebih jelas untuk melihat subjeknya. Kalau yang extreme wide shot kan ini dia yang kita lihat cuman kepala di sini kan, kepala kecil gitu kan. Kalau di very wide shot ini tuh kita udah bisa ngelihat full body dari subjek meskipun tidak jelas ya, wajahnya gimana gitu. Jadi biasanya itu biasanya setelah shoot extreme wide shot itu biasanya dilanjutin ke very wide shot gitu. Lanjut ke wide shot. Nah, wide shot ini dia lebih ngezoom lagi dia. Jadi kita di shoot ini tuh kita bisa ngelihat lebih jelas tubuh dari subjek yang kita ambil. Kita bisa ngelihat tangannya seperti apa, kakinya seperti apa, badannya seperti apa, wajahnya seperti apa seperti itu. Tapi perlu diingat kalau wide shot ini kita perlu yang namanya ngasih space di atas dan di bawah. Jadi ini namanya headroom nih. Jadi komposisi, jadi gambarnya itu di atas kepala itu masih ada space sedikit dan di bawah kaki itu ada space sedikit. Jadi mata manusia itu secara natural tuh menangkap gambar tuh lebih enak kalau gambar seperti itu. Nah, kedua itu mid shot. Mid shot ini adalah medium shot ya. Medium shot itu biasanya medium shot itu shoot yang diambil dari pinggang. Biasanya pinggang. Ini ada pinggang kan ya, pinggang. Di sini pinggang wanita kan ya, pinggang wanita itu dari pinggang wanita sampai ke atas kepala gitu. Nah, medium shot ini biasanya itu dipakai kalau kita pengen memperlihatkan subjek itu lagi ngapain secara lebih detail ya. Nah, jadi biasanya tuh shotnya tuh biasanya dari wide shot dulu. Wide shotnya tuh misalkan si subjeknya lagi bikin makanan atau minuman gitu kan, terus masuk ke mid shot ya, kartu ke mid shot. Mid shotnya dia lebih detail lagi tuh, tangannya lebih ngapain gitu. Lanjut ke medium close up. Nah, medium close up ini dia lebih menangkap ekspresi dari subjek. Ukurannya itu biasanya dari dada manusia ya, dada manusia sampai kepala atas. Nah, dia lebih menangkap ekspresi dari si subjek gitu.
Nah, kalau close up itu kalau close up dia full wajah gitu kan, full wajah. Nah, dia lebih menangkap ekspresi juga sih. Di sini ekspresi mungkin bisa lebih ditekankan kalau di close up ini. Misalkan mungkin dia lagi ketawa atau lagi nangis atau lagi marah gitu kan, bisa diambil dari close up gitu. Kalau extreme close up dia kita lebih detail kita ngambil. Misalkan subjek lagi ngomong. Nah, ngomongnya itu kita bisa ambil extreme close up-nya dari mulut gitu. Seperti itu. Biasa extreme close up itu dipakai kalau subjeknya itu mengucapkan suatu kata-kata yang kata-kata itu kalau dalam videonya nggak ada suaranya kecil, tapi mulutnya gerak gitu, seperti itu. Itu contoh adegan ya. Lanjut kita masuk ke framing and composition. Framing and composition. Framing dan composition itu adalah gimana cara kita meletakkan gambar ya, meletakkan subjek dalam suatu frame gambar ya, itu tuh secara proporsional dan eye catching ya. Karena mata manusia itu secara naturalnya itu menangkap dari aturan-aturan ini gitu. Point of interest dari mata manusia itu diatur di framing and composition ini. Nah, yang pertama adalah masuk ke rule of third. Nah, rule of third ini adalah teknik di mana kita membagi frame gambar kita itu menjadi 9 bagian, 9 kotak. Nah, 9 kotak ini kita itu menempatkan subjek di antara 4 titik tengah ini. Jadi kan ada yang titik tengah ini tuh titik tengah, bukan titik tengah, titik yang saling bersilangan ini. 4 titik yang saling bersilangan. Nah, biasanya untuk menempatkan subjek di 4 titik ini itu lebih eye catching daripada menempatkan subjek di tempat yang lain, seperti itu. Atau kita menempatkan subjek di garis yang lurus ini, garis di antara garis-garis ini gitu. Seperti itu. Kemudian kedua adalah simetri. Nah, kalau simetri ini kita menempatkan subjek berada di tengah-tengah. Nah, di tengah-tengah itu kita membagi frame-nya itu agar kelihatan simetris. Jadi antara kanan dan kiri itu rata gitu. Jadi lebih enak dilihat oleh mata. Kayak seperti gambar yang dicontohkan ini. Jadi dia ada gambar anjingnya ada di tengah, kemudian dia ada jembatan. Yang jembatan ini tuh jadi kayak kanan dan kirinya gitu. Nah, ini tuh kalau shot-shot yang seperti ini tuh bisa lebih bagus untuk ditangkap oleh mata manusia. Lanjut. Leading room. Nah, leading room itu gimana caranya supaya subjek ini itu seperti yang kita lihat nih, kalau subjeknya berada di kiri dan dia melihat ke kanan, maka frame yang berada di kanan itu harus ada space kosong. Nah, beda ceritanya kalau kita menempatkan gambar yang wanita ini tuh ngelihat ke kanan dan dia juga berada di kanan. Terus yang kiri itu kosong. Nah, ini sangat tidak proporsional dan sangat tidak eye catching di mata manusia, makanya untuk shot-shot yang seperti itu harus kita hindari. Nah, leading room ya, leading room kalau matanya kemana dia harus kamera juga harus bisa ngikutin gitu. Jadi space-nya ada di daerah mata yang dituju seperti itu. Kemudian ada headroom. Headroom itu adalah ruang di atas kepala kita ini ya. Di atas kepala kita ini harus ada ruang kalau kita ngambil gambar. Jadi biar gambar atau subjek yang kita tangkap ini tuh tidak kelihatan tenggelam. Tidak kelihatan tenggelam dan tidak kelihatan terlalu tinggi. Seperti itu. Lanjut. Ada leading lines. Nah, leading lines itu pada umumnya adalah garis imajiner yang membentang dari satu objek ke objek yang lain. Biasanya garis-garis leading lines ini tuh tergantung dari kreativitas si videografer ya. Jadi kalau mereka melihat ada tempat itu punya ada bentuk yang seperti ini ya, ada yang dia itu istilahnya apa ya,
kayak titik-titik gini, ada garis-garis, dan garis-garisnya ini dia simetris gitu, bukan simetris istilahnya itu, pokoknya dia ya seperti inilah. Seperti itu, seperti ini intinya. Jadi si subjek itu ditempatkan di daerah yang dia mau dituju gitu. Jadi subjeknya kan dari yang kecil ditempatkan ke daerah yang merah-merah ini kecil juga, seperti itu. Itu yang namanya leading lines. Lanjut. Masuk ke kamera movement. Nah, kamera movement itu penting banget untuk kita untuk kita perhatikan dalam setiap pengambilan adegan gambar. Nah, salah satu di sini saya, kalau kamera movement itu sebenarnya banyak, cuman di sini saya ngambil yang umum saja, yaitu 6 kayak ada 6 sih. 6 kamera movement yang bagus. Nah, yang pertama itu adalah static shot. Bisa diputar, Mas Fadlian. Nah, static shot itu adalah shot yang dia itu tidak ada pergerakan dari kameranya. Yang bergerak hanya subjek. Nah, kalau kita buat static shot, itu juga kita harus perhatikan. Kalau subjeknya ini itu tidak bergerak, nah itu bukan static shot yang bagus. Static shot yang bagus adalah static shot yang dalam frame itu subjeknya bergerak. Nah, seperti yang dari sini kan ada yang lagi mengobrol gitu kan, ada yang lagi jalan gitu, tapi kameranya nggak bergerak, seperti itu. Nah, yang kedua itu adalah panning. Panning itu adalah shot yang tekniknya itu adalah kita menempatkan kamera pada tripod, kemudian dari tripod tadi itu kita geser dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan, seperti itu. Nah, biasanya shot ini itu biasanya untuk membangun, mereveal atau mengungkapkan suatu informasi ya. Misalkan nih bisa diputar Mas Ferdian, dari gambar apa nih? Dari gambar, nah dari orang ngomong ini tiba-tiba masuk ke panning shot ke ada mobil gitu kan. Nah, ini panning shot lagi ke 3 orang, seperti itu. Jadi panning shot itu biasanya shot untuk mereveal sesuatu. Lanjut. Ada tilt up ya. Tilt up itu adalah shoot yang bisa diputar Mas Ferdian, sambil diputar ya. Nah, tilt up itu shoot yang dia tuh kita tempatkan di tripod dan kameranya kita gerakkan ke atas dan ke bawah, seperti itu. Itu biasanya shoot ini tuh untuk menggambarkan kesuperioran dari si subjek atau kelemahan dari si subjek, seperti itu. Seperti yang digambarkan dalam shot-shot ini. Nah, yang kedua ada push in ya. Push in atau push out. Nah, push in dan push out ini adalah shoot yang sangat baik sekali untuk diterapkan dalam pembuatan video-video, contohnya video-video dokumentasi. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Push in itu digunakan untuk mengungkapkan suatu informasi, seperti itu. Dari yang dia jauh mendekat seperti itu, atau push out ya. Kalau push out itu Mas Feren bisa agak cepatnya dikit videonya. Lagi. Nah, push out itu biasanya menunjukkan dari suatu ekspresi ya. Maju lagi. Nah, push out itu biasanya menunjukkan ekspresi, dari ekspresi kita menunjukkan ekspresi, kemudian kita menunjukkan lokasi, seperti yang ada di sini. Ada referensi shot dari film Joker ya. Jadi ada tadi. Bisa di rewind sedikit, dikembalikan sedikit yang ada scene Jokernya. Atau dicepatin sedikit mungkin, cepatin sedikit. Nah, seperti ini ya, dari
kita menunjukkan di sini shotnya itu menunjukkan si Joker yang lemah gitu kan. Kemudian di reveal dia di mana seperti itu. Ini shoot yang bagus sekali kalau kita mau bikin apa gitu. Ini shoot yang bisa jadi referensi karena ini. Lanjut ke shoot yang selanjutnya. Ada rotation. Rotation ini gerakan memutar sang objek. Jadi biasanya shoot ini tuh menunjukkan kesuperioran dari subjek juga biasanya. Kalau kita ngelihat ada referensi shot juga ini dari film Black Panther ya, yang Killmongernya itu masuk ke tronnya T'Challa. Nah, keren banget nih. Nah, biasanya kalau mau bikin shot yang rotation itu menggunakan alat bantu dari kamera seperti stabilizer yang ada mode vertical rotationnya. Atau istilahnya apa gitu. Pokoknya yang modenya seperti itu. Yang selanjutnya ada tracking atau follow shot. Tracking atau follow shot ini adalah shot di mana kamera mengikuti kemana arah si subjek. Biasanya shoot ini tuh shootnya menunjukkan si subjek yang pengen pergi kemana seperti itu dan apa yang akan dihadapi oleh subjek seperti itu. Untuk tracking follow shot itu bisa dibuat dengan hanya handheld kamera doang atau bisa dengan alat bantu stabilizer kamera seperti itu. Kalau yang kita lihat shootnya referensi ini tuh dia itu shootnya handheld, jadi lebih terasa emosi dari si subjeknya karena dia sini lagi marah kan ya. Jadi kalau shootnya itu stabil kayaknya kurang dapat emosinya. Lanjut. Ada arc shot. Nah, arc shot ini adalah shot di mana kita menempatkan subjek, kita memutari subjek. Jadi subjeknya itu kita tetapkan dulu di komposisi dalam kameranya, kemudian kameranya yang mengitari, kameranya yang mengitari seperti itu. Biasanya shot ini itu bagus banget kalau mau dibuat sinematik seperti itu. Kemudian yang terakhir ada whip pen shot. Ya, whip pen shot ini adalah pen shot yang perpindahannya tuh lebih cepat. Jadi kita ambil referensi dari film La La Land ya. Ini bagus banget. Jadi komposisinya tepat ya. Jadi setiap perpindahan shot, nah ini kita lihat tim kameramennya. Nah, dia menempatkannya dengan sangat baik. Lanjut. Kamera angle itu adalah di mana kita menempatkan kamera ketika kita mengambil subjek. Yang pertama adalah low angle. Low angle adalah sudut pandang dari kamera yang menempatkan subjek itu di atas kamera. Seperti yang dilihat nih. Subjeknya itu berada di atas kamera, yang kameranya itu nusutnya seperti ini gitu. Jadi kalau low angle ini tuh biasanya untuk mendapatkan kesan si subjek ini adalah subjek yang superior seperti itu. Kalau kita ngambilnya dari low angle itu sangat tepat kalau kita punya subjek yang dia itu seperti bos atau dia superhero atau apa gitu kan. Ini kemudian ada high angle. High angle adalah angle kamera yang kita menempatkan kamera itu di atas subjek seperti itu. Jadi kita kamera angle high ini itu biasanya menunjukkan kelemahan dari si ketidakberdaya atau kelemahan dari si subjek seperti itu. Seperti kita lihat ya, ini ada Harry Potter yang sepertinya mau diapain gitu. Lanjut. Ada eye level. Eye level itu adalah kita menempatkan kamera sejajar dengan mata manusia. Nah, sudut pandang ini itu adalah sudut pandang yang baik kalau kita pengen buat video vlog yang statik gitu. Seperti itu. Kemudian ada frog eye view. Frog eye view ini adalah sudut pandang kamera yang menempatkan kamera berada di bawah subjek dan tidak
nge-tilt up ke atas gitu. Jadi dia sejajar, cuman dia rock eye. Jadi yang dilihat oleh kamera hanyalah sesuatu ya hal yang berada di bawah subjek seperti sepatu atau mungkin tanah gitu, mungkin jalanan juga gitu kan ya, seperti itu. Lanjut. Ada bird eye view. Bird eye view ini adalah angle kamera yang kita menempatkan kamera berada di atas subjek, tapi dia lebih luas jangkauannya, tidak hanya satu subjek. Ini kita lihat sini ada banyak subjek kan ya, ada banyak subjek di sini. Jadi kita bird eye view itu juga biasanya untuk membangun emosi dari kejadian yang dihadapi di situ, seperti itu. Lanjut. Kita masuk ke tahap production. Production ini adalah tahap yang tadi yang kita udah tentukan di pre-production, ya kan? Kita udah nentuin jenis shotnya apa, kita mau nentuin apa, tadi jenis jalan ceritanya seperti itu. Tapi yang perlu kita perhatikan ketika kita berada dalam masa production, kita perhatikan set lokasinya. Kalau set lokasinya itu mempunyai cahaya yang kurang, maka kita perlu yang namanya lighting gitu untuk mendapatkan hasil video yang bagus. Kalau kita paksakan kalau kita paksakan di kemampuan kamera seperti ISO-nya, itu bakal membuat hasil gambar itu jadi kurang jernih seperti itu. Kemudian kita perhatikan juga teknik pengambilan gambarnya ya, sesuai nggak dengan yang kita tentukan di awal, sesuai nggak dengan shortlist yang udah kita tentukan di awal seperti itu. Kemudian yang terakhir, kita tuh harus fokus dalam produksi video. Kalau teman-teman yang bikin video dokumentasi acara gitu kan, ini harus benar-benar fokus sih. Jadi kita tuh harus selalu sigap. Karena namanya videografer acara itu menangkap momen, maka kita harus selalu siap menangkap momen yang ada, entah momen lagi ketawa-ketawa gitu kan, itu momen ketawa-ketawa itu adalah momen yang bagus untuk di shot gitu kan, misalkan. Atau momen misalkan kalau cinematic wedding itu biasanya ada momen akad gitu kan, saya terima nikahnya gitu-gitu kan, itu tuh harus benar-benar diambil dengan angle yang bagus dan benar. Kemudian ada juga mungkin lagi sungkeman gitu kan. Sungkeman itu juga harus diambil dari berbagai angle yang bagus seperti itu. Lanjut, kita masuk ke post production. Post production itu adalah tahap di mana kita mengedit hasil dari footage yang kita ambil tadi seperti itu. Lanjut, kita bisa gunakan berbagai jenis editing software ya. Jenis editing software itu sekarang banyak ya. Kalau di HP bisa kita pakai KineMaster gitu kan, atau InShot atau CapCut gitu kan. Kalau di PC gitu kita bisa gunakan yang lebih advance seperti Adobe Premiere Pro atau Final Cut Pro atau Filmora juga bisa gitu kan. Nah, tergantung dari teman-teman pengennya pakai yang apa. Terus di tahap editingnya itu kita harus merangkai shot-shot tadi itu sesuai dengan alur yang kita buat gitu. Kita harus bisa membangun belum selesai. Kita harus bisa membangun emosi dari para penikmat yang menonton videonya itu untuk bisa masuk ke dalam videonya seperti itu. Kemudian yang terakhir juga kita harus perhatikan color grading-nya. Color grading itu sangat penting sekali untuk diperhatikan karena warna dari suatu gambar itu bisa menggambarkan suasana. Seperti kalau kita pengen suasana dari video itu misalkan ada adegan yang lagi marah gitu kan, kita nggak bisa dong kita masukin warna-warna yang hangat, warna-warna yang dingin. Itu bisa kita lebih ke warnanya, lebih kita merahin sedikit gitu misalkan. Kalau video-video traveling gitu kan, itu bisa kita pakai warna-warna yang hangat atau warna-warna yang dark gitu, bisa seperti itu. Intinya color grading itu penting banget untuk kita perhatikan kalau kita ngedit video. Dan suara, saya belum tambahkan sini.
suara itu penting banget untuk kita membangun suasana. Jadi kalau kita ngelihat sequence itu urutan ya, urutan dari cut videonya itu biasanya itu lebih banyak di audionya, karena audio itu sangat bisa membangun suasana dari videonya gitu. Jadi kalau teman-teman yang biasanya dokumentasiin acara itu benar-benar harus merekam suara itu dari awal sampai akhir biar kita tuh dapat semua suaranya. Tergantung kita nanti di akhir itu kita mau masukin suara yang mana misalkan seperti itu. Oke, mungkin materi yang saya sampaikan cukup teman-teman. Semoga bisa membantu. Saya kembalikan ke moderator. Iya, baik. Terima kasih Saudara Rizky atas pemaparan materinya. Luar biasa sekali ya teman-teman. Banyak ilmu yang bisa kita dapatin dari apa sih videografi itu. Oke, langsung aja kita buka sesi tanya jawab buat teman-teman yang ingin bertanya. Silahkan mengaktifkan mic-nya atau bisa juga melalui via kolom chat. Dan sekaligus juga kita buka absen yang kedua untuk panitia bisa langsung dikirim absennya. Silakan yang mau bertanya teman-teman. Mungkin teman-teman pengen ada yang sharing gitu kan, ada pengalamannya bisa. Iya betul banget. Bisa diskusi juga di sini ya. Ya bisa diskusi juga di sini. Kita terbuka untuk materi yang kita bahas di sini. Betul. Ayo silakan yang ingin bertanya atau memberi pendapat atau apa gitu. Silakan. Ayo, apa ada yang ingin bertanya teman-teman? Atau sudah jelas banget nih materinya dari Rizky, Saudara Rizky? Kalau malu untuk on mic bisa lewat kolom chat Zoom-nya, nggak apa-apa, yuk. Permisi, izin bertanya. Iya, silakan. Perkenalkan dulu ya. Iya, perkenalan dulu. Kan nama saya Rizka Udina dari Universitas Mula Warman. Saya mau tanya, kan selama pembuatan video itu apa aja sih yang
si saudara Rizky Fitra Rizal ini ngalamin waktu pas selama pembuatan video. Nah, cara mengatasi kesalahan tersebut itu bagaimana? Untuk itu aja sih pertanyaannya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke. Gimana? Jadi tadi gimana sih nanya apa tadi, nanya masalah-masalah yang biasa dihadapi ya Pak di lagi proses syuting gitu ya. Kalau masalah-masalah itu pasti ada aja gitu ya kan. Bisa dari kitanya sendiri atau dari set lokasi yang kita tentukan gitu. Kayak misalkan dari set lokasi nih, misalkan set lokasinya ini kita pengen nge-shoot di misalkan kalau di sana tuh ada yang namanya Bukit Pelangi gitu kan. Di situ tempatnya bagus banget tuh buat kalau kita pengen buatin video prewedding orang gitu. Nah, hambatannya adalah satu, bisa jadi klien kita itu datangnya lambat. Jadi persiapan kita, jadi waktu yang kita punya itu jadi kurang gitu. Bisa dari klien. Kemudian kedua adalah cuaca. Kalau cuacanya itu mendung, ya kan, kita nggak dapet misalkan kalau sore nih, sore kan golden hour kan ya. Kalau sorenya itu mendung itu kita susah dapat untuk cahaya yang bagus gitu. Biasanya kendala tuh di situ. Atau misalkan kendala dari diri pribadi, misalkan mungkin referensi shot kurang nih, misalkan kalau lagi dokumentasikan acara atau lagi di dokumentasi acara itu, kalau saya pribadi ngeliput acara pernikahan itu tuh biasanya nggak semua acara pernikahan itu kan diliput di gedung kan ya, ada yang di rumah biasanya. Nah, kalau di rumah itu tantangannya itu biasanya lokasi. Misalkan kalau rumahnya itu sempit, itu tuh susah banget buat kita ngambil gambar. Jadi susah untuk kita bergerak kalau rumahnya itu sempit. Jadi untuk mengakalinya itu kita harus sering-sering permisi gitu kan, permisi Pak, permisi gitu-gitu lah pokoknya. Mungkin hambatannya di situ kalau dari lokasi juga. Mungkin itu sih kalau hambatan-hambatan. Kalau untuk kita bisa mengatasi masalah kayak gitu tuh, itu bisa dari pengalaman sih. Kalau kita pengalamannya banyak, terus kita udah sering menghadapi seperti itu tuh, biasanya kita lebih mudah untuk ngatasin. Kayak lokasi tempat yang kecil gitu kan, kita udah bisa ngakalin. Oh, kalau lokasi tempat yang kecil kita ngambil shootnya tuh gak usah yang nyelanya, gak usah yang kayak gitu-gitu lah. Pokoknya misalnya shootnya yang bisa didapat aja dari lokasi yang kecil gitu, seperti itu. Tapi dari lokasi yang kecil itu kita bisa ngambil shoot yang bagus. Oke, baik, seperti itu. Bagaimana Saudara Rizka? Apakah sudah jelas? Jelas. Terima kasih. Oke, ini selanjutnya ada pertanyaan dari saya bacain ya. Izin bertanya, bagaimana sih cara agar mood kita tetap terjaga, karena salah satu kesulitan dari pembuatan video itu adalah harus dengan mood yang baik. Jika mood buruk, pasti video itu akan jelek hasilnya, dan shoot-shootnya nanti kayak buyar gitu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Bagaimana tuh? Mau langsung dijawab atau gimana? Ya, itu benar banget sih kalau masalah mood ya. Kalau kita pengen mood kita tuh selalu baik, gini, ada istilah kita itu kalau kerja itu tuh jangan selalu nunggu mood baik gitu kan. Kalau kita dalam konteks kerja ya, kalau kita buat video itu dalam konteks kerja. Jadi kalau kita nunggu mood kita itu baik, itu tuh hasil video kita tuh bakal lama gitu hasilnya. Bakal lama gitu, bakal lama jadinya gitu. Jadi kalau kita nunggu mood kita itu baik, kalau dalam konteks kerja itu bakal bikin klien jengkel karena hasil video kita terlama. Tapi kalau dalam konteks kita buat video have fun doang, kalau mood kita lagi nggak bagus gitu kan, kalau saya pribadi itu biasanya lagi misalkan nih lagi nyari referensi shot gitu kan, terus lagi boring nih. Nah itu tuh biasanya saya tuh nonton film saya biasanya. Jadi dari nonton film itu saya bisa ngambil referensi shot juga gitu. Atau nonton video-video yang referensinya itu sama kayak
yang pengen kita buat gitu. Seperti itu. Kalau kita pengen menurut kita baik, saya pribadi itu seperti itu. Atau lagi kalau lagi ngedit gitu kan, lagi ngedit terus kayak boring gitu kan, karena stuck gitu misalkan. Kalau saya pribadi itu langsung nyari referensi video gitu. Jadi kalau udah kita cari referensi video itu biasanya kita langsung semangat lagi gitu. Atau dengerin musik kayak gitu sih. Atau break sebentar tapi jangan breaknya lama-lama gitu. Oke, seperti itu ya jawabannya dari pemateri kita. Kayak tergantung diri masing-masing lagi ya, benar Rizky? Iya, kayak gitu sih. Gimana Pokoknya cara ningkatin dari mood? masing-masing diri aja sih. Iya, betul banget. Selanjutnya ada pertanyaan dari Sepiana Lorensha. Apakah properti seperti kamera sangat mempengaruhi dalam pembuatan video? Gimana? Apakah properti kamera kalau dalam segi kualitas itu tuh tergantung dari pribadi masing-masing. Kalau kita cuma punya kamera HP, tapi kita punya modal dari cerita yang bagus gitu kan, dan kita punya modal pengetahuan akan gimana teknik pengambilan gambar yang bagus, komposisinya, dan kita punya modal kita bisa ngedit yang bagus gitu. Kalau kamera kita cuma HP doang, itu tuh bisa jadi bagus kalau kita punya modal-modal tadi. Kita bisa ngedit, kita tahu cara ngambil gambar yang bagus gitu kan. Karena kadang kala orang yang punya kamera itu juga biasanya hasil video itu kalah sama orang yang punya cuma kamera HP gitu. Jadi jangan berkecil hati buat teman-teman yang pengen berkarya ya. Dari cuma kamera HP pun kita bisa berkarya gitu. Jadi jangan berkecil hati gitu. Tetap semangat. Dari siapa ini? Oh, dari Septian Lorenza. Tetap semangat ya. Jangan karena kamera doang membuat kita berhenti berkarya gitu. Baik, apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain? Silahkan bertanya. Permisi, saya mau bertanya. Silakan. Ya, silakan. Ya, jadi saya perkenalkan diri dulu. Saya Joshua Kantar dari Universitas Mula Warman. Mungkin sebelum tanya, saya mau sambil sharing juga nih. Jadi, saya di Balikpapan ada komunitas. Komunitas kami ini sering dalam beberapa bulan ini ada kegiatan rekaman, buat proyek rekaman gitu. Dan rata-rata rekaman proyeknya ini project dance. Kami sendiri memiliki ada beberapa hambatan untuk pembuatan videonya itu karena untuk project dance bisa dibilang kalau mau mengambil gambar itu kalau misalnya hanya kameranya diam bisa dibilang hasilnya bakalan kurang bagus gitu karena cuma dari satu angle gitu aja. Jadi biasanya kami ngambil itu mengikuti gerakan-gerakannya penarinya. Tapi karena kami mengikuti gerakannya penari, jadi dalam pengambilan gambar itu sering terjadi shaking gitu kameranya. Jadi kadang ada gambar yang jadi blur atau gimana ya, kayak ada efek-efek shaking gitu loh, kayak getaran-getaran dari videonya. Yang saya mau tanyakan juga, ada nggak tips dari Bang Rizky untuk teknik, mungkin lebih ke teknik pengambilan gambar agar gambarnya tidak ada shaking-shaking begitu, karena dari kami juga hambatannya itu karena kurangnya gimbal kan, kurang alat. Kayak kalau gimbal kan bisa dibilang mengurangi lah untuk shakingnya begitu. Jadi kira-kira dari Bang Rizky ada nggak untuk tips-tips? Oke, langsung jawab nih. Kalau kita pengen ngambil video yang dance tadi kan ya, videonya tuh pengennya lebih pengen ngambil dari beberapa angle gitu ya. Iya, Bang. Ya, itu tuh kalau kita cuma mengandalkan kamera biasa dengan handheld itu tuh dengan kita mengikuti gerakan yang mungkin cepat gitu kan itu mungkin agak susah. Tapi kita bisa atasin dengan ada tips-tips untuk kita bisa ngambil kamera untuk mengambil gambar dengan
dengan tangan doang tapi tetap stabil. Kalau boleh tahu pakai kamera apa teman-temannya dari komunitas saudara Jojo? Untuk spesifikasi kameranya saya kurang tahu karena untuk biasanya yang ngambil gambar itu tim multimedianya, saya hanya sebagai apa ya, tim pembantu untuk bisa dibilang cuma sebagai pendamping lah. Cuma memang keluhannya selalu di situ sih dari teman-teman yang lain juga semua. Oke. Nah, kalau kita pengen ngambil gambar yang stabil itu memang karena biasanya banyak videographer itu yang ngambil gambar lebih enak pakai handheld daripada gimbal karena mereka lebih stabil tangannya. Nah, tipsnya itu adalah satu, kita jangan perhatikan tangan saya sih ya. Jangan anggap nih kamera nih. Soalnya kamera saya lagi dipakai buat apa namanya? Buat webcam. Anggap di kamera nih. Nah, yang tangan kita itu jangan bergerak, tapi tangan kita ini dekatkan ke badan nih, badan. Yang bergerak itu badan kita. Saya boleh peragakan nggak ini? Saya peragakan dikit ya. Boleh, silakan. Saya peragakan dikit nih. Jadi yang bergerak itu jangan tangan kita, jangan gini. Ini pasti bakal shaky banget nih kalau gini, pasti bakal shaky banget. Tapi yang bergerak adalah badan kita. Jadi badan kita tangan kita dekatkan ke badan seperti ini, kemudian kita bergerak seperti ini. Nah, seperti itu. Atau mau ke depan begini gitu kan, ke belakang gitu seperti itu. Itu untuk mengakali shotnya, untuk mengakali shootnya biar lebih stabil. Terus juga ada salah satu tips lagi itu kita pakai strap kamera. Kalau ada strap kamera itu, coba saya ambil strap kamera saya. Kamera nih, misalnya ini kamera saya apa? Ini strap kamera. Kan biasanya itu kamera nempel gini nih. Nempel begini kan ya. Nah, ini saya contohkan dengan kamera nih. Coba saya cabut dulu sebentar ya, biar lebih enak sharingnya. Nah, ini jadi burik kan ya. Jadi begini nih, Mas Jojo kalau mau ngeliat, saya ganti background aja nih. Ini kita lebih enak kalau ketemu sih, saudara Jojo nih. Jadi saya bisa lebih enak contohin. Nah, tadi tuh saya kan nyontohin tuh begini nih, kalau mau buat biar gambar tuh lebih stabil. Jadi kamera tuh kita dekatkan. Ini tuh kamera tuh kita dekatkan ke badan. Jadi kita ngambilnya tuh jangan tangan kita yang bergerak ya, jangan tangan kita yang bergerak, tapi badan kita yang bergerak. Kita yang bergerak. Kalau pengen shootnya tuh kita sambil jalan, itu tuh kita akalin seperti ini. Dari strap kameranya itu nah gini,
Ini dia jadi lebih stabil nih. Jadi strap kameranya ini yang paling untuk di leher nih kita taruh di bawah lensa. Seperti ini, bisa dilihat ya. Di bawah lensa seperti ini kan. Nah, jadi kita nanti begini nih. Kita ngambilnya kayak gini. Kita sambil pegang dikit, takutnya jatuh kan nanti. Ini, kita pegang gini. Nah, seperti itu. Ini jadi lebih stabil kalau kita ambil begini. Jadi lebih stabil dia kalau kita ambil begini. Daripada kita begini, tangan kita kan bisa tremor nih. Kita ngandalkan strap kamera. Nah, seperti itu. Nah, ini lebih stabil dia. Lebih stabil daripada kita pakai tangan. Seperti itu. Gimana Mas Jojo? Oke, baik Bang Rizky ilmunya. Terima kasih. Oke, semoga video dance-nya mantap ya dengan tips dari saya. Sebenarnya tipsnya juga dari konten di YouTube sih. Jadi saya juga ambilnya dari mereka. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih dari Bella Septiana. Izin bertanya, teknik-teknik apa saja yang digunakan untuk proyek di luar ruangan agar kualitas dan hasilnya bagus? Sebentar ya. Ya, silakan. Ya, bisa minta tolong diulang pertanyaan apa tadi? Oke, pertanyaannya itu tadi teknik-teknik apa saja yang digunakan untuk proyek di luar ruangan agar kualitas dan hasilnya itu bagus. Bagaimana? Gimana teknik-teknik apa saja yang digunakan untuk proyek di luar ruangan agar kualitas hasil bagus? Ya. Kalau kita pakai tips yang pertama adalah kita perhatikan cahaya matahari. Kita harus tahu jam-jam berapa cahaya matahari ini bagus gitu kan. Biasanya tuh jam-jam bagus itu masih pagi gitu kan. Sebelum jam 10 itu cahaya itu masih belum terlalu sebelum jam 9 pagi itu cahaya masih tidak terang seperti jam 12 gitu kan. Jangan kita ngambil situ jam 12 karena jam 12 itu matahari tidak sekepala kita, dan kalau kita ngakalinnya itu pakai kita shutter speed dari kamera itu kita kasih lebih cepat, mungkin 1:1000 gitu kan, itu tuh bakal mempengaruhi motion dari gambar yang kita ambil gitu. Nah, terus kita kalau untuk sebagai informasi jam-jam yang bagus untuk kita ngambil gambar itu sore, misalnya golden hour, biasanya jam-jam 4:30 ke atas tuh gambar cahaya tuh dari matahari bagus banget buat kita ambil gambar. Terus kalau kita mengakalin juga, kalau kita punya modal nih, kita pakai filter gitu, filter lensa, filter UV. Jadi dari filter itu kita bisa ngakalin dia menangkap cahayanya itu jadi dari filter tuh cahayanya itu di filter, jadi nggak banyak yang masuk seperti itu. Itu sih kalau buat tekniknya biar luar. Terus kalau mau suara nih, kalau suara saya pribadi masih belum menggunakan mic yang profesional. Saya pribadi masih menggunakan mic kamera gitu, mic HP. Tapi saya selalu cari spot yang bagus untuk merekam gitu. Jangan kalau misalkan dokumentasi acara, misalkan jangan dekat speaker, jangan dekat speaker sama jangan dekat kipas gitu. Intinya jangan kita taruh mic HP atau mic apa gitu kan di tempat yang dia itu noise-nya banyak seperti itu. Itu sih.
Oke, baik. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Putri Anggreni dari Universitas Samudra Langsa nih. Izin bertanya, apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari hasil video yang blur? Kalau kita pengen menghindari hasil video yang blur itu, kita harus perhatikan juga lensa yang kita pakai sih sebenarnya. Kalau ya dari fokus yang kita pakai gitu, misalkan kalau kamera udah punya sistem autofocus yang bagus tuh dipakai sebenarnya, bisa harus dipakai gitu. Sistem autofocus dari kamera itu kita pakai biar hasilnya tuh nggak blur. Tapi kalau kita pengen dapat hasil yang blur di belakang ya, fokus objek tapi belakangnya blur, itu namanya bokeh. Ya, kalau kita pengen dapat hasil gambar yang bokeh, itu kita pakai lensa yang bukaannya lebar. Kayak yang saya pakai lensa 35 mili itu bukaannya udah sampai f1,8. Jadi f1,8 itu kalau kita nge-shoot objek itu belakangnya sangat blur banget. Jadi bokehnya swirly, saya bilang gitu lah. Ya, baik. Bagaimana Putri Anggreni, apakah sudah jelas? Oke, langsung aja ini Fajar Setiawan ingin bertanya. Silakan Fajar, kalau mau bertanya langsung aja. Bisa mengaktifkan mic-nya atau juga bisa melalui kolom chat. Atau teman-teman lain yang masih mau bertanya, silakan. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih. Dari Fajar Setiawan lagi. Bagaimana sih cara mengakali video potret menjadi landscape? Karena kalau semisal hanya video potret aja, video itu terasa boring. Mengakali video potret menjadi video landscape. Iya. Oh. Jadi kalau saya ngomong secara teknisnya aja ya. Kalau misalnya kita punya video yang resolusinya itu 16:9 gitu kan, potretnya seperti ini itu potretnya. Kalau kita pengen jadikan dia landscape, kita itu kita buat sequence baru kalau di Adobe Premiere Pro. Kalau teman-teman yang pakai Adobe Premiere Pro, itu kita buat sequence baru yang sequence-nya itu ngatur gambarnya secara landscape. Misalkan 16:9, tapi dia secara landscape gitu kan. Nah, nanti yang gambar footage yang potret tadi itu kita masukin, terus kita buat 2 layer. Layer yang paling atas itu layer yang potret, layer yang kedua itu tuh layer yang kita scale up dikit. Scale up-nya misalkan scale up-nya biar dia nutupin semua frame gitu. Jadi kan kalau videonya tuh begini, videonya itu kalau potret kan kalau nggak ada, kalau video potret yang kita pengenkan landscape kan kanan kiri itu hitam nih, blank. Nah, kita akalin biar nggak blank itu kita tambahin footage tadi itu juga kita scale up, terus taruh di bawah layer yang potret, terus kita blurin gitu, diblurkan aja gitu. Kalau saya pribadi sih tuh kalau buat ngakalin tuh kayak gitu aja sih.
atau mau ditambah gambar doang bisa juga. Oke, seperti itu tadi Mas Fajar. Semoga jelas ya jawabannya. Kami masih membuka sesi pertanyaan. Yang ingin bertanya silakan. Satu pertanyaan lagi kita buka. Oh, ini ada nih dari Hefni Anis Fuad dari Universitas Mula Warman ingin bertanya. Biasanya kalau Mas Rizky save file di kamera itu ambil JPEG atau sekalian sama RAW-nya? Terus apa bedanya? Ya, mungkin bisa langsung aja Mas Rizky. Kalau saya pribadi itu biasanya nyimpan JPEG-nya aja sih, karena RAW-nya itu biasanya nggak terlalu diperlukan menurut saya. Karena saya juga kurang untuk, kalau masalah foto itu kan bisa fotografi ya. Kalau fotografi saya kurang paham kalau mengenai file RAW-nya gitu. Tapi kalau saya pribadi itu cuma nyimpan file JPEG aja. Karena kalau kita nyimpan file RAW-nya juga itu bisa mengaruhi penyimpanan sih. Karena file RAW itu juga besar soalnya. Jadi saya nonaktifkan untuk RAW-nya. Seperti itu sih. Oke. Thank you katanya. Ya, Oke, untuk sesi tanya jawab kita tutup ya teman-teman. Sebelum ke penutup, kita sesi dokumentasi terlebih dahulu. Jadi buat teman-teman silakan mengaktifkan kameranya. Silakan untuk mengaktifkan kameranya. Mohon peserta menyalakan kameranya. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Iya. Jika ada background yang tidak bisa digunakan, tidak apa-apa, teman-teman. Mohon semuanya dinyalakan kameranya. Slide pertama, kita ambil foto ya. 1, 2, 3. Yang slide kedua, 1, 2, 3. Sekali lagi, gaya bebas. Slide pertama,
1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara. Alhamdulillah banyak banget ilmu yang bisa kita dapat hari ini dari narasumber kita, si Saudara Rizky Fitra Rijal. Semoga ilmu-ilmunya bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih kepada narasumber, teman-teman panitia, serta peserta yang telah menyimak acara webinar ini dari awal hingga akhir. Saya Nadia Sudriana selaku MC dan moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semua. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Kak. Terima kasih semua. Terima kasih, Kak. Thank you, cuy. Terima kasih, guys. Sama-sama. Silakan bisa meninggalkan roomnya. Recordnya ini sudah kah? Sudah. Langsung stop record. Iya.